Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly. Di video kali ini kita akan mengganti untuk bagian puli belakang ya. Khususnya di ini, di mangkok kampas ganda, dan kita akan pasang di Honda Vario. Ini ya, yang Vario ini 150 ya. Ini kita akan mengganti untuk mangkok kampas gandanya dengan menggunakan ini. Mungkin sebagian teman-teman udah banyak yang tahu ya, ini adalah mangkok kampas ganda miliknya Honda PCX atau Honda Vario 160 ya, yang versi 160. Untuk yang versi 160 ini cuman ada dua bolongan ya, beda dengan yang ini versi 150 bawah ya, itu bolongannya banyak. Ini ya, cuman kalau yang ini memang saya bikin sendiri ya. Ini bertujuan supaya nggak ngegredek, dan ini hasilnya memang tidak ngegredek ya. Cuman entah kenapa malah ini ketika sudah upgrade menjadi 160 untuk bolongannya malah tambah sedikit ya, jadi ada dua seperti ini ya. Biasanya kan kalau yang modif-modifan itu malah justru lebih banyak ya. Ini kalau yang original ya ada 6 bolongan ya. Nah biasanya kalau yang custom itu malah dibanyakin supaya apa? Supaya si debunya itu keluar dan nggak menyebabkan ngegredek ketika si kampas gandanya itu bekerja gitu, jadi nggak selip gitu ya. Nah yang ini malah beda gitu guys, ini beda, malah dibikin ya sedikit gitu. Nah justru saya jadi penasaran gitu guys ya, saya pengen coba dengan menggunakan ini, apakah ini lebih recommended dari yang originalnya ya, yang 150 ini. Dan untuk ukurannya sama ya, jadi ketika teman-teman pengen memasang si mangkok ganda ini ke Vario 150 yang seperti ini, itu plug and play ya, tinggal pasang aja itu bisa, dan nggak perlu khawatir ya, istilahnya itu plug and play lah, seperti itu. Dan kita akan juga mengganti untuk ini ya, kampas gandanya. Ini saya pengen ganti dengan yang baru. Oh ya, ini untuk kodenya, kode dari si ini mangkok kampas ganda ya. Ini miliknya PCX 160. Sebenarnya sih nggak ada bedanya gitu. Untuk yang Vario 160 juga sama aja sih seperti ini, cuman beda kode aja gitu. Dan ini satu lagi ya, saya juga akan mengganti untuk pernya ya. Ini saya akan ganti. Ini per original milik Vario 150. Ini juga Vario 150 juga, cuman beda ada di sini aja ya, karena saya mencari yang 160 belum ketemu. Jadi ya udahlah, beli yang 150 aja. Oke, lanjut kita pasang guys. Ini kita copot dulu ya. Nah ini yang lama. Ini sebenarnya sih nggak ada masalah ya, cuman karena saya ini ya penasaran gitu ya, pengen mencoba dengan menggunakan mangkok ganda dari PCX 160 atau Vario 160 ya. Jadi penasaran aja gitu, dan nanti sebelum saya upload saya akan mencoba terlebih dahulu ya, mungkin kurang lebih selama 2 minggu 3 minggu gitu ya, atau 1 bulan, karena biasanya ngegredek itu akan timbul di kisaran seminggu 2 minggu gitulah ya, biasanya seperti itu. Nah ini kita akan coba. Nah ini untuk kampas gandanya juga akan saya ganti dulu ya.
ini sudah terbongkar ya. Jadi untuk membuka ini kita harus pukul dulu ya, jadi nggak segampang yang tadi. Nah, pokoknya intinya seperti itu. Ini kita copot dulu. Nah, ini saya menggunakan pelor ya, nah, supaya si ininya lebih enak gitu bekerjanya gitu guys. Ini kita copot dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi saya udah menggunakan per racing ya. Ini yang 2000 kekerasannya ya, itu 2000. Nah, ini. Nah, bedanya ketika kita menggunakan yang original dengan yang lebih keras ini lebih apa ya? Jadi memang untuk tarikan awalnya agak berat ya, karena ini apa ya, berat itu dikarenakan si kampas ganda ini ya, jadi kan ketarik gitu ya. Jadi ketarik ketika kita buka awal gas yang sedikit itu, dia nggak langsung ngembang gitu, nggak langsung bekerja gitu ya, jadi masih ketarik. Nah, ketika di gas agak lebih gedean baru dia bekerja gitu, mekar gitu. Nah, itu bedanya ya, agak berat di awal, tapi ketika udah jalan itu enak sih sebenarnya untuk menggunakan yang lebih keras ini ya. Tapi lebih ke ini sih, kalau teman-teman pengen ngegeber gitu ya, bisa menggunakan ini ya. Jadi karena untuk awalan itu memang kurang ngejengat gitulah kalau untuk pakai yang lebih berat ini. Cuman menurut saya sih agak lumayan ya, lumayan recommended lah. Nah, ini kita ganti dulu guys ya, kita copot dulu. Oke, dan ini dia udah terpasang ya guys ya. Untuk kampas gandanya sudah terpasang, ini tinggal kita pasang di motornya ya, untuk mangkok kampas gandanya juga. Nah, ini saya masih menggunakan pelor ya. Ya menurut saya sih enak aja gitu kalau menggunakan ini, lebih enteng. Oke, selesai dipasang dan ini waktunya kita akan coba guys. Oke guys, dan ini dia untuk kesimpulan ya, setelah kita gunakan selama kurang lebih hampir 2 bulan ya, untuk mangkok ganda PCX ya, PCX atau vario yang 160 ya. Pokoknya yang versi 160 itu seperti ini ya. Ini berbeda dengan yang vario atau PCX yang sebelumnya yang bolongannya banyak, dan untuk yang ini tuh bolongannya cuma ada 2, yang versi 160. Dan kesimpulannya ya, ini kita buka dulu. Ini udah saya buka dengan menggunakan kunci ya, jadi ini gampang. Nah, ini ya untuk kotorannya ya seperti biasa ya. Seperti biasa pada umumnya si kampas ganda itu mengumpulkan kotoran di pinggir ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sih sebenarnya sama aja gitu ya. Sama aja dengan mangkok kampas ganda pada umumnya ya. Yang dari seri yang sebelum-sebelumnya itu juga sama gitu ya.
akselerasi dan lain sebagainya itu juga sama ya, nggak ada perbedaan. Jadi andai teman-teman menggunakan ini silahkan, tidak menggunakan ini juga silahkan gitu, sama aja sih sebenarnya ya. Nah yang paling penting itu dari segi yang mungkin teman-teman pertanyakan ya, yaitu dari segi gredeknya. Nah, pasti dari segi gredeknya ya, karena untuk Vario atau PCX itu ya terlalu banyak yang mengeluhkan tentang gredek. Dan apakah gredeknya itu hilang? Jawabannya sih tergantung pada bagian sebelah sini ya, seperti yang pernah saya ulas di video-video terdahulu ya. Nah di video-video terdahulu yaitu tentang menghilangkan gredek ya. Nah teman-teman bisa lihat di sebelah sini untuk permukaannya ya. Untuk permukaannya teman-teman bisa lihat ya, ini bisa dibilang rata ya, lumayan lah ya, rata. Nah itu untuk permukaannya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ini juga rata ya. Nah itu pada intinya kalau menurut saya ya, kalau seandainya si permukaan ini rata ya, sama di bagian ini atau bagian ini itu mencengkram dengan rata, bisa diartikan itu aman dari yang namanya gredek gitu ya, aman. Tapi kalau seandainya permukaannya di bagian sini ya, permukaan kampas mangkok gandanya itu nggak rata, nah itu bisa dipastikan bakal ada yang namanya ngegredek ya. Pokoknya intinya sih seimbang ya, antara mangkok dan bagian kampas ini itu harus sama-sama rata gitu ya, untuk cengkramannya, untuk gesekannya gitu. Nah kalau nggak rata ya bisa jadi itu bakalan terjadi ngegredek gitu guys ya. Ini biarpun nggak dibolongin tapi aman ya, aman tuh. Tapi memang nggak yang semut-semut banget ya ini, karena ada bagian yang memang nggak kegesek, jadi nggak semut-semut banget, tetap ada gredeknya, tetap ada gitu ya. Nah ini memang perlu ya, apa sih namanya ya, treatment khusus ya untuk menghilangkan sedikit, sebenarnya dikit doang sih. Kalau menurut saya sih itu nggak bermasalah ya. Kalau yang masalah itu yang gredek parah itu sampai berapa skala Richter gitu ya gredeknya itu baru. Nah kalau ini aman ya, ya syukurnya, untungnya saya dapat ini untuk mangkokannya juga yang permukaannya juga bagus ya, jadi ininya juga rata. Dan untuk kampas gandanya ini saya menggunakan yang original ya, yang original. Ini bawaan Vario 150 ya, bukan 160. Ini saya menggunakan Vario 150 untuk kampas gandanya. Nah ya, jadi kesimpulannya ya, ini bukan part racing ya, jadi teman-teman terserah mau pakai yang lama atau yang versi ini. Itu menurut saya itu sama saja gitu ya, nggak ada perbedaan. Untuk gredek pun kalau seandainya permukaan tidak rata itu sudah pasti ada yang namanya gredek, mau pakai yang 160 atau yang 150 itu pun sama gitu guys ya. Jadi seperti itu ya untuk kesimpulannya. Semoga video kali ini bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.